Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani dari Prodi Matematika dengan NIM 08011182328069. Di sini saya akan menjelaskan salah satu lampiran soal yang ada pada laporan praktikum. Di sini saya akan membahas soal nomor 2. Buatlah program untuk menentukan status kesejahteraan dalam suatu keluarga yang ditentukan oleh jumlah anak, jumlah orang tua lansia, dan cerai atau tidaknya seseorang. Dimisalkan standar kebutuhan bulanan untuk lansia itu 500.000, diri dan pasangan masing-masing yaitu 1 juta, dan per anak itu 750.000. Status kesejahteraan keluarga tersebut ditentukan apabila pendapatan dalam keluarga dapat memenuhi sekian persen standar kebutuhan bagi setiap anggota keluarga. Untuk persentase minimumnya itu sudah ada di tabel. Kita lanjut ke deskripsi program. Terdapat nilai berupa jumlah anak, jumlah orang tua lansia, status menikah atau cerai, dan jumlah pendapatan. Dari nilai tersebut, kita ingin menentukan status kesejahteraan dalam suatu keluarga. Maka yang pertama dilakukan adalah kita cek dulu status. Apabila statusnya menikah, otomatis ada dua orang dewasa di dalam keluarga tersebut. Jika statusnya cerai, maka hanya ada 1 orang dewasa dalam keluarga tersebut. Kemudian kalikan jumlah anak, jumlah orang tua lansia, dan jumlah orang dewasa dengan standar kebutuhan masing-masing yang sudah tertera di soal. Untuk mengetahui status kesejahteraan, caranya adalah membagi jumlah pendapatan dengan hasil kebutuhan standar tiap anggota keluarga. Hasil pembagian kemudian dikali 100. Kemudian bandingkan hasilnya dengan persentase minimum. Karena kondisi yang mungkin terjadi itu ada lebih dari 2, maka pernyataan kondisi yang akan kita gunakan itu if, else, if. Kemudian, karena di dalam kondisi terdapat kondisi lagi, maka program yang kita juga menggunakan if bersarang. Output yang ditampilkan ke monitor berupa kalimat yang sesuai dengan persentase yang kita dapatkan. Untuk yang kedua itu, saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Jadi untuk membuat pseudocode, yang pertama itu kita tentukan variabelnya dulu. Kita buat variabel apa yang mau kita gunakan dan tipe data yang mau kita pakai. Yang pertama ada variabelnya itu A, L, D, T, dan pendapatan. Kita pakai tipe datanya integer sebab kita mau pakai bilangan bulat. Kemudian untuk variabel S itu kita pakai string karena kita akan mengisinya dengan karakter. Kemudian kita mulai programnya dengan begin. Di sini ada read S, read A, read L, read pendapatan, itu maksudnya input. Jadi input yang dimasukkan akan disimpan ke variabel tersebut. Jadi kita masukkan nilai akan masuk ke variabel S, kita masukkan nilai lagi akan masuk ke variabel A. S di sini adalah status. A adalah variabel anak, L adalah lansia, dan pendapatan. Kemudian kita mulai masuk ke kondisinya. Yang pertama kita lihat itu orang dewasanya menikah atau tidak. Oleh sebab itu kita pakai if. If yang pertama, S jika diisi dengan menikah, maka program yang berjalan itu yang di bagian begin sampai end di sini. Begin untuk memulai, kemudian D kita isi dengan 2 karena kalau menikah, maka jumlah orang dewasa akan 2. Kita isi D-nya dengan 2, kemudian kita kalikan D-nya dengan 1 juta. Kemudian kita simpan ke variabel D kembali. Terus kita lihat variabel A. Variabel A diisi dengan jumlah anak dikali 750.000. Jumlah lansia, untuk lansia, jumlah lansia kita kali 500.000, kemudian simpan ke variabel L. Untuk T itu simbol total, jadi rumusnya itu untuk menghitung persentasenya itu pendapatan kita bagi dengan jumlah dari variabel DAL. Kemudian hasilnya kita kali 100. Di sini kita pakai if bersarang, jadi di dalam if ada if lagi. Kemudian if bersarang ini kita pakai else if, sebab ada banyak kemungkinan yang
bisa terjadi. If yang pertama, jika T-nya lebih dari 150, maka monitor akan mencetak keluarga sangat sejahtera. Kemudian, jika tidak memenuhi, kita lanjut ke else if, di mana jika T-nya lebih dari 120 dan kurang dari 150, maka monitor akan mencetak keluarga sejahtera. Kalau tidak memenuhi, kita lanjut ke bagian bawahnya, di else if yang ketiga ini. Jika T lebih dari 90 dan T kurang dari 120, maka kita cetak keluarga kesejahteraan normal. Jika tidak memenuhi, kita lanjut ke bawahnya. Jika T lebih dari jika T lebih dari 75 dan T kurang dari 90, maka kita akan mencetak keluarga prasejahtera. Jika tidak memenuhi, kita lanjut ke bawahnya. Else if, jika T lebih dari 50 dan T kurang dari 75, maka akan mencetak keluarga sangat prasejahtera. Kemudian kalau else if dan if yang di atas ini tidak ada yang terpenuhi, maka program akan berakhir di else dengan menjalankan perintah cetak keluarga miskin. Kemudian untuk if yang pertama ini sudah selesai, kita tutup dengan N. Dan ini kan jika S-nya menikah. Kemudian kita buat kondisi yang kedua, yaitu else if jika S diisi dengan cerai. Untuk rumusnya itu yang dijalankan sama, yang membedakan hanya nilai dari variabel D. Jika menikah, D-nya diisi dengan 2, jika cerai, D-nya diisi dengan 1. Tandanya, jika dia bercerai, maka jumlah orang dewasa di dalam keluarga tersebut hanya ada 1. Kemudian, jika else if ini terpenuhi, maka program yang di bawahnya akan dijalankan. Jika tidak, maka kita akan menjalankan proses yang terakhir, yaitu else. Kemudian kita mencetak pilihan status tidak memenuhi. Kemudian, program diakhiri dengan N. Itu tadi pseudocode-nya. Kemudian kita lanjut ke flowchart. Di sini flowchart kita mulai dengan simbol oval untuk menandakan start atau mulai, program dimulai. Kemudian kita lanjut ke input yang disimbolkan dengan jajar genjang. Di sini input ada variabel S, A, L, D, T, dan pendapatan. Kemudian kita masuk ke kondisi yang pertama, jika S sama dengan menikah, jika dia bernilai true atau benar, maka dia akan diisi dengan angka 2. Jika dia salah, maka kita lanjut kondisi kedua, yaitu jika S sama dengan cerai, kita lihat jika dia memenuhi atau bernilai benar, maka D akan diisi dengan 1. Tapi kalau dia salah, maka kita akan mencetak di monitor pilihan status tidak memenuhi. Kemudian jika di antara kondisi ini memenuhi, maka kita lanjut ke proses. Setelah kita melakukan proses, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu variabel T di output. Kemudian kita N, program berakhir dengan N. Itu adalah deskripsi, flowchart, dan juga pseudocode. Kemudian kita lanjut untuk membuat programnya. Untuk membuat program, maka kita membuka C++ dahulu. Kemudian untuk yang langkah pertama, kita buat file header-nya, kemudian kita masukkan using namespace std. Yang pertama kita gunakan itu adalah hashtag include iostream. Ini merupakan file header untuk memanggil sintaks sin, cout, dan nl. Kemudian kita pakai using namespace std. Ini fungsinya untuk menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian kita pakai in main sebagai program atau fungsi utama. Kemudian kita lanjut ke program utama. Kemudian yang pertama itu kita mau
variabelnya. Kita buat variabel string, itu adalah tipe data. Untuk karakter itu yang pakai tipe data string itu adalah variabel s, kemudian a dan l itu integer atau bilangan bulat, kemudian dt pendapatan menggunakan float, sebab float ini tipe data bilangan bulat. Kemudian cout, program menentukan kesejahteraan keluarga. Ini tuh seperti judul besar yang bakal kita tampilin di monitor nanti. Kemudian NL ini enter atau kita mulai ke baris baru. Kemudian cout, status menikah atau cerai. Artinya compiler akan menampilkan kalimat yang terletak di antara tanda petik ke layar. Kemudian hasil yang dimasukkan akan disimpan di variabel s, sin s, untuk menyimpannya ke variabel s. Kemudian untuk yang di bawahnya sama, cout jumlah anak sama dengan jumlah anak yang dimasukkan nanti akan masuk ke variabel a. Jumlah orang tua yang diinputkan akan masuk ke variabel l. Kemudian jumlah pendapatan akan masuk ke variabel pendapatan. Di sini saya jelaskan kembali bahwa tadi kan di sebelumnya kita tulis kalau DT dan pendapatan itu kan tipe datanya integer. Ternyata setelah kita masukkan ke program bakalan ada D dan T itu kan dikali 1000 bilangan berkoma. Kemudian pendapatannya juga kan pembagian berupa pembagian, jadi kemungkinan bilangannya tidak akan bilangan bulat. Jadi kita ganti pakai tipe data float. Kemudian kita lanjut ke if yang pertama, yaitu jika S nilainya menikah, maka tanda kurung di sini fungsinya itu untuk menutup agar program yang dijalankan, agar program yang di bawah ini itu dijalankan jika if-nya itu sama dengan menikah. Kemudian kita lanjut, D sama dengan 2, D akan diisi dari perkalian jumlah dewasa dikali 1 juta, variabel A akan diisi dari jumlah anak dikali 750.000, dan variabel L akan diisi dengan hasil dari perkalian jumlah lansia dikali 500.000. Rumusnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita pakai if bersarang. If yang pertama, jika T lebih dari 150, maka cout atau yang keluar di monitor adalah keluarga sangat sejahtera. Jika if-nya tidak memenuhi, maka kita lanjut ke else if. Jika T lebih dari 120 dan di C++ itu simbolnya tanda dan tapi 2 kali. Kemudian jika T kurang dari 150, maka cout yang akan ditampilkan dalam monitor itu adalah keluarga sejahtera. Begitu seterusnya kita cek satu-satu. Jika if dan else if tidak memenuhi, maka kita lanjut ke paling bawah, yaitu else. Jadi cout yang keluar keluarga sangat miskin. Kemudian untuk yang kedua itu kan ada else if. Jadi kita sejajarin barisnya. Yang pertama if-nya di sebelah sini, berarti else if yang kedua bakal di sini. Kita tulis else if. Kita masukkan jika S sama dengan cerai. Kita buka tutup, buka kurung kurawal. Kemudian untuk rumusnya kan sama, kita salin. Kemudian pembedanya itu kan di DD-nya kita isi dengan 1. Kita tutup kurung kurawal.
Kemudian jika si pengguna tidak memasukkan kata menikah ataupun cerai, maka kita lanjut ke opsi yang paling bawah, yaitu else. Else maka nilai yang keluar itu see out pilihan status tidak memenuhi. Ada titik koma, lalu kita run. Nah, ini adalah tampilan monitornya ketika kita running. Di sini kita muncul di monitor status. Pilihan yang bisa diisi itu hanya 2, menikah atau cerai. Misal kita di sini tulis menikah, kemudian kita klik enter. Kita disuruh memasukkan jumlah anak. Misal jumlah anaknya 2. Dan jumlah orang tua lansianya ada berapa? Misal ada 1. Jumlah pendapatan per bulan. Kita misalkan dengan 4 juta. Kita klik enter, maka keluarga kesejahteraan normal. Jadi prosesnya kalau kita lihat ini kan, kita masukkan menikah, maka dia akan jalan di if yang pertama. Jika S sama dengan menikah, maka D-nya bakal diisi dengan 2. D-nya 2, D-nya kita kalikan 1 juta, berarti kan ada 2 juta. Kemudian kita masukkan jumlah orang tua lansianya 1. Maksudnya jumlah anak 2. Jadi kita masukkan jumlah anak kan 2 dikali 750.000. Kemudian kita masuk ke L. L-nya kan ada 1 nih lansia. Jadi kita kalikan 1 kali 500.000. Kemudian kita cari totalnya dengan rumus ini. Ternyata hasilnya itu dia masuk ke keluarga kesejahteraan normal. Berarti dia masuk di else if yang ini. Ketika T-nya lebih dari 90 dan T-nya kurang dari 120. Maka nilai di monitor akan keluar keluarga kesejahteraan normal. Itulah penjelasan dari lampiran soal nomor 2. Sekian dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.